Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam program Manna GTM Klasis Makassar untuk hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas persekutuan yang kembali Engkau rancang, sekalipun masih dari tempat yang terpisah. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Karena itu pakai hamba-Mu ini dalam ragam keterbatasan untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada semua umat. Roh Kudus-Mu izinkanlah bekerja dalam hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini akan benar-benar memahkotai loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-31, ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kehadiran Nabi Yeremia di tengah-tengah umat Israel bukanlah tanpa alasan. Tuhan punya maksud dengan alasan yang sangat tepat. Melalui Nabi Yeremia, Allah menginginkan umatnya hidup dalam ketaatan, kesetiaan. Melalui Nabi Yeremia, Allah juga mau mengatakan hukumannya jika umatnya tidak hidup dalam ketaatan. Dan juga melalui Nabi Yeremia, Allah ingin memulihkan dan menyadarkan umat Tuhan. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Allah telah menetapkan umat Israel sebagai umat pilihannya. Dalam menetapkan umat Allah itu sebagai umat pilihannya, Allah memberikan perjanjian. Perjanjian itu ditulisnya di dua loh batu di Sinai. Allah berjanji akan terus memegang tangan umatnya sampai pada tanah perjanjian. Tetapi ketika Allah setia, umat Tuhan ternyata tidak mampu menjaga kesetiaan. Umat itu ingkar pada janji Tuhan di Sinai. Ketidaksetiaan umat inilah yang membuat Allah memperbaharui perjanjiannya. Saudara-saudara, tentu saja yang dimaksud dengan pembaharuan perjanjian di sini bukan berarti bahwa isi dari perjanjian itu dibatalkan. Isinya tetap sama, tetapi diperbaharui.
Sebab umat Allah, umat Israel mengingkari janji-janji. Syarat-syarat yang ditetapkan Allah tidak diikuti, karena itu janjinya itu dibatalkan. Bukan berarti bahwa isi dari perjanjian itu dibatalkan, tetapi diperbaharui. Kenapa Allah memperbaharui perjanjiannya? Karena Allah terlalu mengasihi umatnya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, apakah ketika Allah menyatakan janjinya kepada umat Israel tempo itu sama dengan cara Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada umat setelah umat mengingkari janji yang pertama itu? Tidak. Isinya sama, tetapi cara Tuhan menyampaikannya berbeda. Kalau janji yang pertama itu Tuhan menuliskannya di 2 loh batu, maka perjanjian baru ini Tuhan menuliskannya secara langsung di batin manusia, dalam loh hati manusia. Janji Tuhan itu, isi hati Tuhan itu ditulis langsung dalam loh hati manusia. Itulah perjanjian baru. Melalui kematian kebangkitan Yesus sampai pada keturunan Roh Kudus, perjanjian baru itu dinyatakan. Isi hati Tuhan, hukum Tuhan dituliskannya dalam loh hati setiap umat yang telah menerima perjanjian yang baru. Karena itu hati pikiran kita Bapak Ibu adalah bait Allah, di mana isi hati Allah dituliskan, diukirkan. Pikiran kita adalah senjata terdahsyat dalam menjalani hidup ini. Karena itu orang bijak berkata, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu berpikir bahagia, maka kamu pasti bahagia. Jika kamu berpikir gagal, maka kamu pasti gagal. Sekali lagi, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu sadar betapa hebatnya pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang negatif. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Mengapa terlalu banyak orang yang terus menebarkan kebencian? Mengapa? Karena sudah dipastikan hanya itu yang mereka miliki, hanya itu yang mereka punya, hanya itu yang tertulis dalam pikiran mereka. Kalau saja dia punya banyak kebaikan, maka pasti ia akan banyak menebarkan kebaikan. Saudara-saudara, pikiranmu adalah bait Allah, di mana isi hati Allah itu dilukiskan. Karena itu, sebagai umat yang percaya pada janji Allah, semestinya berusaha untuk menjaga pikirannya. Sebelum mengeluarkan kata-kata dari pikiran, sebisa mungkin diedit sebelum disampaikan. Minta hikmat sebelum berkata-kata. Di era digital sekarang ini Bapak Ibu, betapa mudahnya kita mengakses informasi. Boleh dikata lebih dari 70% kondisi menyedihkan disebabkan oleh berita-berita, media online, media massa yang selalu menyebarkan konten-konten negatif. Kan itu mari berhati-hati menjaga asupan informasi yang selalu masuk dalam pikiran kita setiap saat. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Ya, kamu adalah bait Allah. Hati kita adalah bait Allah. Karena itu bertuturlah dengan baik, sebab bahasamu adalah luapan hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari menjalani masa-masa sengsara ini dengan terus menjaga hati pikiran. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita sebagai bukti bahwa Ia mengasihi kita. Karena itu responlah kasih Tuhan itu dengan ketaatan. Terus menjaga ketaatan.
kesetiaan hanya kepadanya. Tuhan memberkati kita dan terpujilah namanya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas isi hatimu yang sudah kami dengar bersama. Kami sadar bahwa kami ini hanyalah tanah liat yang rapuh yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memiliki firman-Mu, kekayaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Beri kami hati yang taat, beri kami hikmat dan hati yang bijaksana, sehingga kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dalam setiap kondisi, keadaan mereka saat ini. Mereka yang sedang sakit, pulihkan. Mereka yang sedang berduka, hiburkan. Mereka yang ada dalam keputusasaan, angkat dan pulihkanlah hidup mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, jawablah Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu Engkau berkati. Sebab isi hati-Mu telah Engkau nyatakan bagi mereka untuk mereka teruskan. Pemerintah-pemerintah dalam tiap lingkup pemerintahan jaga. Berkati para medis yang terus menyatakan misi kemanusiaan. Tuhan berkati. Juga kami titip dalam doa bangsa negara kami. Kota Makassar pada khususnya yang kami cintai. Terus jaga dan pelihara semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada Tuhan. Jaga dan peliharalah juga mereka. Ampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Tuhan dimuliakan.